Pemirsa, Donald Trump resmi terpilih sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat usai memenangkan Pilpres Amerika Serikat 2024 Rabu kemarin. Trump yang berpasangan dengan J.D. Vance meraih 277 suara elektoral atau 51%. Kemenangan ini mengantarkan Trump kembali ke kursi Presiden Amerika Serikat untuk kedua kalinya. Lantas apa dampak kemenangan Donald Trump bagi Indonesia? Selengkapnya kita akan bahas dalam Trump menang Pilpres AS. Ini dampaknya ke RI. Kita lihat slide yang pertama. Ya, kita lihat Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Rosan Roslani. Ini mengungkapkan kemenangan Donald Trump bisa berdampak positif kepada Indonesia. Diharapkan kemenangan Trump bisa berdampak pada peningkatan perdagangan dan investasi RI. Rosan mengatakan memang setiap ada pergantian ada dampaknya, maka dari itu pemerintah akan terus mempererat hubungan Indonesia dan Amerika Serikat. Diketahui pemirsa Presiden RI Prabowo Subianto juga bakal melakukan lawatan ke 5 negara termasuk Amerika Serikat mulai pekan ini. Itu merupakan undangan kunjungan kehormatan dari Presiden Joe Biden di tengah kondisi negeri Paman Sam yang sedang menyelenggarakan Pilpres. Dalam kunjungan itu rencananya delegasi Indonesia akan membawa isu mengenai energi bersih hingga kelanjutan komitmen dana hibah Just Energy Transition Partnership atau JETP senilai 20 miliar US dollar untuk transisi energi. Tapi di sisi lain ada Gubernur Bank Indonesia Pak Peri Warjio yang mengungkapkan ada 3 dampak yang bakal dirasakan di tanah air jika Donald Trump menang pemilihan Presiden Amerika Serikat 2024. Yang pertama Pak Peri menegaskan tentunya Bank Indonesia terus memantau penurunan suku bunga termasuk Fed Fund Rate, namun pergerakan itu dipengaruhi ketegangan geopolitik dunia yang sangat tinggi. Ia menegaskan kondisi global tersebut akan berdampak pada seluruh negara. Dinamika di Amerika Serikat turut terasa sampai di negara emerging market termasuk di Indonesia. 3 hal utama yang menjadi dampak andai Trump menang, ya memang sudah menang begitu ya. Kalau kita lihat yang pertama adanya tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Yang kedua, Bank Indonesia menyebut ada potensi tekanan kepada arus modal. Dan yang ketiga, tentu saja Bank Indonesia mengantisipasi pengaruh terhadap ketidakpastian di pasar keuangan. Kita lihat seperti apa faktanya di slide berikutnya. Ya, kalau kita lihat ya, pada pembukaan perdagangan Kamis pagi, indeks harga saham gabungan memang terlihat langsung longsor begitu ke 1% di posisi 7.300-an. Sedangkan tadi IHSG ditutup dengan koreksi nyaris 2%. Sementara nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tadi pagi sudah menguat tipis ke level 15.790-an per US dollar. Sementara kalau misalkan kita lihat ya di XY pada pukul 8.54 pagi tadi ini sudah naik 0,1%, sebenarnya di angka 105,19. Dan kalau kita lihat di penutupan ada di 104,84. Angka ini lebih tinggi begitu yang kemarin dibandingkan dengan posisi kemarin yang berada di angka 105. Jadi pergerakan indeks dolar tersebut tentu saja ini membuat rupiah tertekan pada perdagangan di hari ini. Sebenarnya hal yang sama terjadi ketika Trump menjadi Presiden Amerika Serikat pada periode pertama. Ketika itu IHSG ditutup negatif pada perdagangan Rabu 9 November 2016 yang terkoreksi ke level 5.414 atau turun 56,36 poin atau 1% lebih begitu ya. Sementara di pasar valuta asing nilai tukar rupiah ditutup melemah ke 13.127 per dolar Amerika Serikat atau naik 43 poin ke 0,33%. Sementara dari sisi indeks harga konsumen, ekonomi Amerika Serikat tampak akan cenderung stabil bersamaan dengan oil production yang akan menambah supply dan berujung dengan harga minyak yang berpotensi menurun serta probabilitas terjadinya inflasi akibat perang dagang Amerika Serikat-China Jilid 2 yang berpotensi terjadi dan membuat harga barang menjadi mahal. Hal ini tentu berujung pada suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat The Fed yang berpeluang lebih sulit untuk dipangkas secara masif. Alhasil bank sentral dunia lainnya seperti Bank Indonesia juga tampak akan kesulitan untuk menurunkan suku bunganya secara besar-besaran. Namun kendati demikian ya, kendati memang belum resmi menjadi presiden ya, nanti 20 Januari baru diresmikan, terdapat sejumlah kebijakan yang berpeluang diambil Trump dan berdampak ke Indonesia. Seperti apa kebijakannya kita lihat di slide berikutnya. Ya,
Trump sendiri pernah menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat periode 2017 hingga 2021. Selama menjabat di Gedung Putih, Trump mengeluarkan kebijakan yang memicu perang dagang dengan China dan berpengaruh ke berbagai negara di dunia. Sebelum pemilihan peneliti senior di lembaga American Enterprise Institute, ini ada Zach Cooper, ini menilai Trump berpeluang menerapkan tarif impor global jika terpilih. Nah, tarif tersebut dikhawatirkan memberi sinyal buruk bagi negara yang ingin menjalin hubungan dagang dengan Amerika Serikat, termasuk Indonesia. Nah, Trump kan ini dikenal dengan kebijakan yang protektif terhadap produk-produk Amerika Serikat selama menjabat sebagai presiden. Peningkatan tarif impor yang diberlakukan dapat membuat produk ekspor Indonesia di Amerika Serikat semakin mahal dan kurang kompetitif. Jadi menurut ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin berpendapat nih bahwa Trump cenderung akan mempersulit impor. Padahal pasar Amerika Serikat adalah salah satu tujuan andalan bagi produk ekspor Indonesia. Ini menurut data Kementerian Perdagangan RI menunjukkan bahwa ekspor Indonesia ke Amerika Serikat mencapai 19,62 miliar dolar Amerika Serikat per April 2024. Produk utama yang diekspor adalah minyak kelapa sawit, ban karet, dan juga ada alas kaki. Tapi ya pemirsa ya, siapapun presidennya tentu kita harapkan yang terbaik untuk keberlangsungan hajat hidup orang banyak. Dan tentu kita berharap juga nih hubungan RI dan Amerika Serikat bisa semakin erat sehingga kerjasama-kerjasama antar kedua negara dapat terjalin dengan baik.